Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Mohon maaf ya ikhwan saya, sesuai dengan adab di dalam majelis rapat tidak boleh menyadar kecuali yang sudah tidak muda lagi, nggak apa-apa. Ya, maju yang mudah-mudahan yang ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salat wa atammut taslimat. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, a'azzakumullah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang paling utama adalah nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kesempatan ini kita selepas melaksanakan kewajiban kita sambil menunggu kewajiban yang selanjutnya, kita akan membacakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sabda-sabda dari kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat dan salam mari senantiasa jangan sampai kita tinggalkan. Kita baca di sela-sela kesibukan kita. Kita baca sambil kita berjalan, sambil berkendara, dan yang lain sebagainya. Membacakan salawat dan mengirimkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan dan keimanan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah,
wa iyyakumul akhwat, a'azzakumullah subhanahu wa ta'ala. 15 abad yang lalu ada banyak peristiwa yang sampai detik ini masih terukir di dalam lembaran-lembaran sejarah. Peristiwa-peristiwa tersebut sangat pantas untuk ditulis dengan tinta emas di atas lembaran-lembaran perak. Sejarahnya para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sangat menakjubkan dan yang sangat bisa membuat kita menjadi berubah, sangat bisa merubah pola pikir kita, sangat bisa merubah kepribadian kita kalau kita membaca sejarah. Namun kebanyakan di antara kita bagus sebenarnya di dalam keinginan untuk membaca itu bagus. Ya, minat baca zaman sekarang itu sangat bagus. Akan tapi kualitas bacaannya sangat rendah. Kenapa kita bilang demikian? Minat baca WhatsApp, minat baca status WA, minat baca Facebook, minat baca Twitter, dan yang lain sebagainya bagus, tinggi, bahkan bisa begadang untuk membaca status-status yang terkadang tidak bisa menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling senang dibaca adalah apa? Tentang perdebatan. Lagi ada potongan-potongan video ya. Ustaz Fulan dibantah dengan Ustaz Fulan. Masya Allah, ini paling ramai, paling banyak ditonton oleh netizen. Akan tapi kualitas bacaan kita para jamaah sangat rendah. Tidak mau membaca yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantaranya adalah membaca sejarah kehidupan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari-hari kemarin hari raya, kemudian dilanjutkan dengan hari-hari tasyrik, kita semuanya banyak di antara kita mengorbankan apa? Kambing. Mengorbankan apa? Sapi. Kalau di Arab Saudi atau di Timur Tengah ada yang mengorbankan onta. Akan tapi Nabi kita atau para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak hanya mengorbankan harta, tidak hanya mengorbankan kambing dan domba, tidak hanya mengorbankan sapi dan onta, akan tapi mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka. Untuk apa? Untuk agama Islam, untuk Islam yang bisa kita rasakan sampai detik ini. Di antara sebabnya adalah dengan pengorbanan para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dibandingkan dengan generasi manapun. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Allah memilih generasi terbaik ini untuk menemani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian wahai para sahabat, orang-orang yang beriman awal-awal adalah para sahabat, kalian dikeluarkan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik umat yang menemani suka dan menemani duka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengorbanan harta, pengorbanan waktu sudah biasa dilakukan oleh para sahabat, sehingga mereka berlomba-lomba di antara yang paling ingin untuk mengalahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dalam mengorbankan harta adalah Umar bin Khattab. Mungkin kita masih ingat bagaimana kisah Umar bin Khattab mengorbankan ketika Nabi SAW membutuhkan biaya, membutuhkan harta untuk perjuangan, mengorbankan atau membutuhkan harta untuk menyebarkan Islam. Umar datang membawa setengah dari hartanya
Adakah kita zaman sekarang yang bersedekah atau berkorban atau mengeluarkan hartanya setengah, punya harta 1 miliar, transfer untuk pembangunan Masjid Fatimah 500 juta? Ada nggak yang bisa demikian? Jarang pada paling 1, 2 atau 10, 20 juta. Sangat jauh dari kebiasaan-kebiasaan dan teladan dari para sahabat. Datanglah Umar ini sudah pede. Umar ini sangat pede, dia membawa setengah harta ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, karena sebelum-sebelumnya nggak mampu mengalahkan Abu Bakar. Di dalam ibadah nggak mampu, di dalam sedekah nggak mampu, di dalam perjuangan nggak mampu. Sehingga ta'ayal Abu Bakar ini adalah satu-satunya manusia terbaik setelah para nabi. Sehingga orang bawa hartanya, kemudian ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga wahai Umar? Saya tinggalkan setengah harta saya wahai Rasulullah. Bang pede. Kemudian datang Abu Bakar ke depan Nabi SAW. Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Aku bawa harta saya semuanya wahai Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga. Tapi gak boleh dicoba-coba pada. Kalau keimanannya gak seperti Abu Bakar atau Umar, jangan dicoba. Jangan sampai bawa seluruh hartanya besoknya nangis. Bawa seluruh hartanya semangat ingin mencontoh Abu Bakar As-Siddiq, tapi besoknya ketemu sama temannya di pasar, ngapain? Kita semangat sedekahnya patut dicontoh, semangat berkorbannya patut dicontoh. Kita korbankan harta yang terbaik yang kita punya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkategorikan bagi orang-orang yang benar-benar beriman, tidak dikatakan benar beriman hatta tunfiqu ma tuhibbun, sampai kalian menyedekahkan, sampai kalian menginfakkan harta yang paling kau cintai. Makanya kalau dalam berkorban, jangan sampai kita seminimal mungkin. Tanya di sini panitia korbannya berapa? Minimal korban di sini ada 1,5 juta sampai 5 juta. Ada saya 1,5, 1,5 juta. Padahal mampu dia 5 atau 6 juta. Ini belum dikategorikan sebagai orang yang benar-benar beriman. Orang yang sempurna keimanannya belum, masih jauh. Sampai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta tunfiqu ma tuhibbun, sampai engkau menyedekahkan, sampai engkau mengorbankan harta yang paling kau cintai. Oleh karena para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patut membaca lembaran-lembaran sejarah dari sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah peristiwa yang sangat menarik sebagai gambaran bagaimana potret sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam berkorban demi agama Islam, di dalam berkorban demi kecintaan dan keimanannya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adalah sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir Al-Jumahi pada saat itu masih musyrik, masih kafir. Belum menceritakan bahwasanya dia bersama beberapa pimpinan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu keluar dari kota Makkah, keluar dari tanah haram menuju tanah halal, menuju ke Tan'im. Ngapain keluar? Dia mau membunuh, mau membantu salah satu sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu. Karena walaupun masa-masa musyrik atau belum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada namanya tanah haram itu ada. Enggak boleh pembunuhan di sini, enggak boleh pertumpahan darah, sehingga mereka terpaksa keluar dari tanah haram menuju tanah halal untuk membunuh salah satu sahabat yang bernama Ubayd bin Adi. Sehingga setelah dipersiapkan untuk dibantai,
Khubayb bin Ali ini udah dipersiapkan akan disalib, dia mengatakan, "Idzamuni lis-shalah." Izinkan aku sebentar saja untuk sholat. Izinkan aku untuk apa? Untuk sholat. Bukan untuk pamitan sama istri, bukan. Bukan untuk WhatsApp istrinya, bukan. Ingin perpisahan dengan dunia ini, ingin berjumpa dengan gerbang negeri akhirat dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kebahagiaan seorang muslim, kebahagiaan seorang mukmin itu bukan berada di kafe-kafe, bukan berada di warkop-warkop atau di angkringan-angkringan, bukan. Sejatinya kebahagiaan seorang muslim, kebahagiaan seorang mukmin ada di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah hanya dengan ingat kepada Allah, hanya dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Jadi istirahat itu bukan dengan santai-santai ngopi, tapi berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Capek baca Al-Quran, zikir. Capek zikir, salat. Capek salat, sedekah. Capek sedekah, ziarah. Beribadah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai dari sebuah ibadah, cari ibadah yang lain. Maka indah orang-orang yang berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu indah. Dia tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah celaka, karena kita tahu bahwasanya setiap orang-orang yang baru hijrah, setiap orang-orang yang baru ngaji itu semangat. Namun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Likulli amalin sirrah." Di setiap amalan, di setiap ibadah itu ada masa semangatnya. Lihatlah kita. Awal-awal hijrah dulu, di setiap majelis pasti hadir, di setiap pengajian pasti hadir. Ada yang live di YouTube mungkin didengarkan, ada yang live di Facebook didengarkan. Semangat. Mereka kata Nabi, "Likulli sirratin fatrah." Dan setiap masa-masa semangat ada masa-masa futur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selamat adalah waman kanat ala fitratihi, waman kanat ala sunnati faqad ihtada. Siapa saja yang masa-masa futurnya, namun dia senantiasa berada di atas sunnah, kata Nabi, dia selamat, dia akan diberikan petunjuk. Lah dia hadiri majlis, dia di rumahnya membaca Al-Quran. Capek dia mencari nafkah, dia di rumahnya membaca ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dia mengajarkan anak-anaknya membaca Al-Quran dan semisalnya, berpindah dari sebuah ibadah kepada ibadah yang lain. Namun sebaliknya, wa man kanat ala ghairi dzalika faqad halak. Siapa saja yang masa-masa futurnya bukan di atas sunnah Nabi, maka dia celaka. Baru hijrah semangat, namun lama-kelamaan futur, dia kembali ke mana komunitasnya yang lama, kembali mencari teman-teman lamanya, kembali mencari teman-teman nongkrongnya yang tidak bisa menambah ketakwaan dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khubayb bin Ali radhiyallahu taala anhu salat. Dan ketika sholat, perawi tadi yang mengatakan yang sebelumnya masih kafir, masih musyrik, dia mengatakan, "Saya tidak pernah melihat seorang yang beribadah lebih indah daripada yang dilakukan oleh Khubayb bin Ali." Ini dia ceritakan setelah dia masuk dalam Islam. Kemudian setelah dia sholat, kemudian Khubayb bin Ali mengatakan, "Wallah, kalau seandainya saya tidak takut, saya tidak khawatir kalian mengira saya takut mati, la astaghfartu minha." Aku akan panjangkan salatku, aku akan salat lebih lama, kata Khubayb bin Ali.
Kemudian setelah itu dia bukan dipukul atau ditebas oleh satu orang, banyak orang ditebas dengan pedang, ditusuk dengan tombak, sampai di ujung ketika dia mau disalib, ditancapkan tombaknya, diangkat, kemudian ditanya, ya Ubayd, wahai Ubayd, maukah sekarang ini Nabi, dia mengatakan Nabi, maukah Muhammad sekarang menggantikan tempatmu di sini, kemudian kau pulang ke rumahmu, pulang ke keluargamu? Kemudian dia mengatakan apa? Wallah, demi Allah, saya tidak mau hidup di dalam keluargaku enak-enak. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yushabu bisyauka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditusuk walaupun dengan satu saja duri. Pengorbanan Ubayd bin Adi dan semua para sahabat meyakini demikian, dan seharusnya kita juga demikian, berkorban demi Islam dan berkorban demi Nabi Muhammad SAW. Kita korbankan semua yang kita punya, bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar jabatan, bukan hanya sekedar pekerjaan kita, bahkan kita rela mengorbankan jiwa dan raga kita demi Islam. Kita rela mengorbankan jiwa dan raga kita demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat Ubayd bin Adi bisa mengungkapkan ungkapan yang luar biasa di detik-detik terakhir akan meninggal dunia? Apa yang membuat dia bisa mengungkapkan demikian? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena iman dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cinta para jannah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah menjadi indah. Dengan cinta ibadah yang kelihatannya melelahkan bisa menjadi mengenakan, mengasyikkan. Kalau dinikmati dan dilakukan dengan dasar cinta, meskipun gak ada anjuran misalkan pahalanya demikian dan demikian, meskipun tidak ada larangan kalau melakukan ini akan mendapatkan dosa demikian dan demikian, kalau dia cinta kepada Allah, cinta kepada Islam, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, rela mengorbankan apapun yang dia punya, rela dengan sukarela dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang yang pergi ke puncak gunung. Ada yang anak gunung di sini? Ada anak gunung di sini? Apa yang dicari di gunung? Perjalanan melelahkan. Ya. Belum lagi mendaki gunung yang sangat tinggi, belum lagi rintangan-rintangan yang banyak. Ada yang kehabisan bekal, ada yang kehabisan uang, kehabisan makanan. Apa yang dicari? Cintaan dia dengan hobi. Ya. Padahal nggak ada dalilnya kalau kamu mau masuk surga naik gunung, nggak ada. Ya. Atau kalau kamu ingin mencari ketenangan naik gunung, itu nggak ada. Itu hukumnya yang mubah-mubah saja selama tidak melanggar syariat. Namun apa yang membuat mereka melakukan demikian? Cinta kepada hobinya. Begitu pula hobi-hobi yang lain, bukan naik gunung saja ya. Ada yang hobinya macam-macam lah. Ya, ada yang hobinya apa biasanya hobinya di sini? Sepeda yang masa-masa sekarang kayaknya udah berkurang ya. Ada masa-masanya naik sepeda, ada yang futsal ya kan, sampai larut malam, disuruh tilawah sampai larut malam mungkin nggak bisa. Atau ada yang nonton bola ya, sampai rela begadang, nyalain alarm biar bangun tengah malam. Nggak pernah dia bangun sholat witir 11 rakaat misalnya, jarang. Apa yang bisa buat hal demikian? Cinta kepada Allah. Begitu pula yang harus kita tanamkan pada ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan kecintaan kita kepada Islam, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dengan mudah kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah kita korbankan apa yang kita punya demi Islam, bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar waktu,
bukan hanya bahkan kita korbankan jabatan kita. Kalau jabatan itu tidak membuat kita taat kepada Allah, bahkan di sana terdapat pelanggaran syariat, kita korbankan semuanya demi Allah Subhanahu wa taala. Wa man taraka syai'an lillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadallahu khairan minha, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ditinggalkan jabatan dan pekerjaannya demi Allah, dia akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada pekerjaan tersebut. Jika dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang dirasakan oleh para sahabat yang lain. Lihatlah Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak kenal Bilal? Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan orang kaya, bukan juga dari kalangan bangsawan, bahkan beliau dari kalangan sebelumnya adalah orang budak, hamba sahaya, tidak juga ganteng. Diceritakan bahwasanya kulitnya hitam, karena dari Ethiopia orang-orangnya hitam. Tapi apa yang membuat namanya sampai detik ini, sampai sekarang masih dikenang, sampai sekarang masih disebut-sebut namanya Bilal, azannya Bilal. Bagaimana azannya Bilal? Bilal bin Rabah seperti apa? Apa yang membuat demikian? Yaitu keimanan dan kecintaannya. Itu yang membuat dia rela mengorbankan bahkan jiwanya ketika disiksa oleh majikan. Siapa majikannya Bilal? Akhirnya yang di belakang, siapa majikannya Bilal sebelum dibebaskan? Siapa nama majikannya Bilal? Lama. Siapa nama gubernur Jawa Barat? Pak Ridwan Kamil, Masya Allah. Apa? Gubernur Jawa Tengah siapa? Coba yang tasnya hijau biru. Gubernur Jawa Tengah siapa namanya? Serius nih, Gubernur Jawa Tengah nggak tahu. Yang putih rambutnya nggak tahu. Ganjar Pranowo, Masya Allah, apa biasa. Bagus seperti menghafal nama pejabat ya. Gubernur DKI siapa? Pak, Gubernur DKI-nya Pak Anies Baswedan, Masya Allah. Semoga Allah menjaga mereka semua dalam kebaikannya. Nah, yang di sampingnya, siapa nama majikannya Bilal? Gak tahu. Ya, siapa yang tahu nanti dikasih hadiah mungkin sama dia. Ya, siapa? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Jadi ini pada zaman tadi saya bilang kita harus baca sejarah. Bagaimana kita mengenang perjuangan para sahabat kalau membaca sejarah? Jadi bagaimana kesabaran Bilal bin Rabah setiap hari dibawa ke padang pasir yang panas. Kalau di sini paling panas berapa? 36, 37. Kalau 37 nanti positif ya kan? Sekarang jangan ada mungkin yang pernah ke Arab Saudi yang pernah haji atau umrah tahu bagaimana panas teriknya Arab Saudi di padang pasir, bukan di dalam hotel. Di padang pasir, kemudian ditaruhkan batu yang sangat besar, panas bawah, panas atas ditimpa batu, hanya untuk dipaksakan untuk keluar dari Islam. Tapi apa yang dikorbankan oleh Bilal? Dikorbankan bahkan jiwa dan raganya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Abu Bakar untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Begitu pula Yasir beserta anaknya Ammar bin Yasir, beserta istrinya. Siapa nama istrinya? Yasir. Siapa yang tadi menjawab? Ya, siapa nama istrinya Yasir? Sumayyah. Sumayyah itu ditunjukkan di dalam Islam adalah awwalu syahidatin fil Islam, orang yang pertama kali mati syahid. Sampai sekarang dikenang. Padahal dia siapa? Dia budak pada saat meninggal itu, tapi baru-baru dibebaskan. Tapi dia masih dikekang oleh majikannya. Dikenal meskipun bukan orang bangsawan. Begitu pula Yasir meninggal dunia setelah beberapa saat meninggal istrinya.
disiksa, dilempar oleh batu, ditanam kepalanya doang kelihatan. Lihatlah perjuangannya. Begitu pula yang dirasakan oleh Masifah. Siapa Masifah? Siapa? Tukang sisirnya istri Firaun. Ada yang pernah mendengar nama Masifah? Oh ada Pak Ustaz, tangga saya namanya Masifah. Bukan, Masifah tukang sisir istrinya Firaun. Apa yang dikorbankan oleh Masifah demi menjaga akidahnya, demi menjaga agamanya? Bukan mobilnya, bukan rumahnya, bukan juga seekor onta atau seekor sapi, bukan. Dikorbankan anaknya, satu persatu anaknya dilemparkan ke dalam wadah yang sangat panas, yang bejana itu berisi minyak yang sudah mendidih para jemaah. Satu persatu dilempar sehingga berubah menjadi tulang belulang, saking panasnya. Anak pertama dilempar, anak kedua dilempar, dan seterusnya sampai anak yang terakhir yang sedang digendong dan disusui. Sehingga terpenuhi hati seorang ibu para jemaah, yang terkadang banyak di antara kita hati bapak dan hati ibu enggan untuk beribadah demi anak-anak. Ujian seorang bapak, ujian seorang ibu. Banyak bapak-bapak yang rela korupsi demi siapa? Demi anak, demi membahagiakan istri. Rela meninggalkan sholatnya demi nyari duit semata. Itulah yang dirasakan oleh Masifah. Masifah hampir ragu-ragu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan izin kepada anaknya yang digendong bisa ngomong. Apa katanya? Ya Ummah, anti al-haq. Engkau di atas kebenaran, wahai ibu, jangan ragu-ragu. Sehingga dilemparlah bayinya kita. Apa yang membuat rela mengorbankan demikian? Bukan berarti nanti pulang antum rebus anaknya, bukan para jamaah. Tapi ketika yang dikorbankan, yang dipilih apakah murtad atau mengorbankan apa yang dipunya adalah, maka kita rela korbankan semua. Lihatlah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengaku yang terbaik selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di muka bumi. Bahkan Nabi dan Rasul yang terbaik adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kehidupannya penuh dengan cobaan, kehidupannya penuh dengan lika-liku. Dakwahnya tidak seperti zaman sekarang, mudah. Dakwahnya jarang yang ditentang. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif dilempari batu sampai berdarah. Sampai-sampai malaikat Jibril datang, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, mau nggak saya angkatkan gunung Uhud, saya lemparkan ke Taif? Saking apa? Saking keselnya. Tapi Nabi Muhammad SAW bersabar. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Bisa jadi anak keturunannya masuk ke dalam apa? Islam. Benar saja, semua penduduk Taif masuk ke dalam Islam sama. Di Makkah selama 10 tahun banyak kejadian-kejadian dan cobaan-cobaan yang dilalui oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat demi Islam yang sekarang kita rasakan, demi Islam yang membuat hidup kita saat ini berubah, demi Islam yang membuat kehidupan kita sekarang menjadi terarah. Banyak pengorbanan yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah diboikot, tidak boleh menikah dengan keluarga Nabi dan tidak boleh menikahkan dengan keluarga Nabi. Tidak boleh dinikah, tidak boleh belanja, tidak boleh dibeli, diboikot. Kehidupan yang sempit, kehidupan yang sangat. Akan tapi Nabi kita SAW meskipun kehidupannya sangat sempit, diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW ganti bulan selama 3 bulan, marrah hilal, sampai hilal 1, hilal yang kedua dan hilal yang ketiga. Tidak pernah di dalam rumah Nabi ada asap, nggak pernah masak. Tapi ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu
sholat itu sampai kakiku bengkak. Kenapa? Ada nggak yang sholatnya sampai bengkak? Para jamaah berdiri sampai bengkak kakinya, bukan karena ngangkut barang, bukan. Sholat sampai bengkak ada nggak? Coba cek kaki masing-masing. Mulus Pak Ustaz. Yang nggak pernah ke sawah ya. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kehidupan yang sempit, kehidupan yang dari sejak hijrah ke Madinah, rumah Nabi itu 5 kali 5 para jamaah. Sekarang rumah kita berapa? Ada yang 10 kali 15, ada yang bahkan 2-3 lantai, ada yang marmer, ada yang segala macam keindahan dunia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, kenapa kau ibadah sampai kakimu bengkak ya Rasulullah? Apa kata beliau? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku enggak boleh, kalau bahasa ini, apakah aku enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ya Rasulullah, apa yang kau syukuri ya Rasulullah? Kehidupan yang sangat sempit. Di Makkah diuji, di Madinah juga diuji. Tidak pernah yang namanya kehidupan bergelimangan harta. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat golimah dikasih ke semua orang, dapat golimah dikasih ke semua orang. Bahkan beliau nggak punya permadani baru, nggak punya spring bed, tidurnya dari pelepah apa? Pelepah korma. Sampai umat nangis, umat sedih melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai demikian tidur ada bekasnya di punggungnya, bekas pelepah korma. Kalau sekarang kita tidur, spring bednya yang berbekas, ya bekas kita tidur, kecuali apalagi yang udah agak lama spring bednya bisa turun, atau yang sekarang Kinoa bisa lembek sekali dikit. Nabi kita SAW bersyukur meskipun dalam keadaan demikian. Sering puasa karena nggak ada makanan di rumah. Nabi kita SAW tapi mampu bersyukur. Bagaimana cara bersyukur dari Nabi SAW? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita baca kembali dan harus kita renungkan kembali. Dan yang namanya kita hidup para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak pernah yang namanya mulus. Enggak pernah hidup itu senang terus, ketawa terus. Gak pernah, kecuali orang yang udah sama 12 dan ketawa, ada yang lagi ketawa. Tapi kadang nangis juga, nangisnya nggak jelas juga nangisnya. Nauzubillah. Gak ada yang namanya mulus, terutama orang-orang yang beriman. Jangan pernah ngaku beriman kemudian pengen hidup mulus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ahasiban nas an yusrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira? Apakah kita semua mengira manusia itu dia mengatakan aku beriman, kemudian dia akan ditinggalkan dari ujian dari segala macam penjuru, dari harta ujian, dari keluarga ujian, dari istri ujian, anak juga ujian, yang nggak punya istri juga ujian. Jangan dikira yang jomblo aja diuji, jangan. Istri juga ujian, nggak punya istri juga apa? Ujian. Punya anak ujian, nggak punya anak juga ujian. Semuanya ujian. Apakah kita lolos dari ujian tersebut? Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua. Kemudian para jamaah masuk surga itu tidaklah mudah. Ya. Jangan berharap masuk surga. Oh saya udah sholat ke masjid, kayaknya saya penghuni surga. Kemudian di rumahnya santai-santai aja. Jadi surga itu para jemaah enggak didapat dengan selonjoran di rumah, enggak didapat dengan pergi berliburan terus, enggak. Liburan sekali boleh, relax maksudnya. Naik gunung boleh, silakan. Ya, main futsal silakan, tapi jangan melalaikan dari ibadah dengan menjaga syariat. Di antara yang sering dilanggar, semoga Anda ingat nih. Di antara yang sering dilanggar oleh orang-orang yang suka futsal, termasuk mungkin sebagian ikhwan, adalah aurat. Pak, futsal celananya sampai bawah lutut itu kayaknya risih. Enaknya sampai di atas lutut. Tidak tahu bahasa lutut apa? Aurat.
Jadi ini sebagai nasihat juga buat yang suka futsal, yang suka futsal. Jadi masuk surga itu nggak mudah. Sampai-sampai sahabat yang perjuangannya begitu besar, semua dikorbankan. Bahkan ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, semuanya dikorbankan. Kerjaannya dikorbankan, usahanya dikorbankan, rumahnya ditinggalkan, keluarganya yang nggak mau masuk Islam ditinggalkan, dikorbankan semua. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengatakan kepada para sahabat yang sudah berjuang di Makkah, berjuang hijrah ke Madinah juga penuh perjuangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira kalian itu begitu saja gampang masuk surga? Ini dikatakan kepada siapa? Para sahabat yang sudah perjuangannya tidak ada bandingannya dengan manusia zaman sekarang, perjuangan mereka. Sehingga kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, janganlah engkau mencela sahabatku. Kalau seandainya di antara kalian bersedekah dengan emas segunung Uhud, tidak akan semisal dengan satu cakupan sedekah dari para sahabat. Ada yang sedekah emas segunung Uhud para jemaah, buru-buru sedekah segunung Uhud, Ustaz, punya ada enggak? Artinya apa? Menunjukkan betapa mulia dan kedudukan sahabat Nabi SAW. Tapi tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira kalian itu akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum, sehingga menimpa apa-apa yang telah datang sebelum kalian. Massahumul ba'sa wad dharra wa zilzilu. Mereka itu ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan kepahitan, ditimpa dengan segala macam bencana. Hatta yaqulu ar-rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang bersama Rasul tadi mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Saking apa? Saking beratnya ujian mereka, saking beratnya musibah yang mereka derita, saking beratnya perjuangan dan pengorbanan yang mereka lakukan. Tidak sebanding dengan perjuangan kita pada jemaah. Kita baru diomongin kambing aja udah mundur dari jenggot. Baru dibilang teroris, gak mau ke masjid. Baru dibilang radikal, berhenti ngaji. Para sahabat itu bukan hanya dicaci maki, bahkan Nabi kita SAW bukan hanya dicaci maki, ditaruh ari-ari otak di kepala beliau SAW. Zaman sekarang nggak ada sampai demikian. Paling cuma ya disindir saja, di grup WhatsApp paling dibilangin wahaboy, atau ya dicindir saja. Nggak akan mengurangi rezeki kita, nggak akan mengurangi anggota tubuh kita. Jarang sekali ujian itu seperti para sahabat Nabi SAW. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Terutama ketika ujian itu sangat berat, di situ tandanya pertolongan Allah itu akan datang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena semuanya butuh perjuangan, semua harus dilakukan dengan dasar cinta kepada Islam, cinta kepada Allah, dan cinta kepada Rasulullah SAW. Semuanya butuh perjuangan. Bangun subuh butuh perjuangan. Untuk meninggalkan sehelai sarung atau sehelai selimut itu butuh perjuangan pada jemaah. Gak mudah. Meskipun perjuangan itu sepele sebenarnya kalau dibandingkan dengan perjuangan para sahabat, sangat sepele. Tapi sebagian di antara kita karena sudah nyaman, kamarnya ber-AC, ya ada 1-2 PK, empuk, jadi gak ada rasanya tidur itu. Wah, sama. Itu semuanya butuh perjuangan. Berangkat dari rumah sholat subuh butuh perjuangan. Berangkat dari rumah sholat subuh panas terik butuh perjuangan. Begitu pula sholat-sholat yang lain. Membaca Al-Quran juga butuh yang namanya perjuangan. Melawan hawa nafsu ini yang
senantiasa kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya jiwa kita ini senantiasa nyuruh kita untuk melakukan keburukan. Gak senang kalau kita ibadah itu jiwa pada dasar. Didukung oleh bisikan-bisikan siapa? Bisikan-bisikan syaitan. Ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan, mengorbankan waktu, mengorbankan hawa nafsu kita demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang membuat mereka, para sahabat dan para salafus saleh, kalau kita ceritakan sangat panjang sekali, sampai Isya belum selesai, udah Isya itu. Ini gimana? Azan dulu, sholat dulu. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada sholat Isya. Apa yang membuat mereka bisa melakukan demikian sehingga kita bisa mencontoh di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita cukupkan sampai di sini. Kita break sebentar. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tapi nanti pada Isya insyaallah kita lanjutkan insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah kembali ke salat rapat ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, para ikhwan dan akhwat sekalian, kita lanjutkan materi sedikit. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan, jika ada bisa jawab, kita jawab, atau bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Tadi kita sampai kepada apa yang membuat, tadi kita sebutkan para sahabat, kemudian juga para ulama salaf rela berkorban, berjuang dan teguh di dalam pendiriannya, di dalam beribadah kepada Allah dan mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan zaman sekarang. Ada sebagian kita zaman sekarang 5 tahun, 10 tahun, ada yang 50 tahun mengenal Islam, namun semangat juangnya masih kurang. Ya, semangat juang masih kurang. Baru digoyang sedikit udah mundur. Baru diiming-imingin sama amplop udah melanggar syariat. Salam tempel lewat tanda tangan, ya kan? Demi memuluskan hal yang tidak patut dilakukan. Namun berbeda dengan para ulama salaf, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, di dalam beribadah dan berkorban demi Islam, menyebarkan agama Islam, menjaga dengan teguh pendiriannya, tidak lain dan tidak bukan kecuali sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun. Ada yang bisa melanjutkan? Salasun. Ada yang bisa melanjutkan hadisnya? Udah sering disebut sama guru kita ya. Salasun arba'un katanya. Masna wasulas. Kalau masna wasulas arba hafal ya? Itu sama juga masna 2, salas 3, ruba 4. Ayo beda pembahasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fiha wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara yang bila seseorang berada dan memiliki ketiga perkara tersebut, dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada ibadah itu namanya capek. Gak ada ibadah itu namanya lelah.
Meskipun berdiri 1 jam untuk sholat, kalau sudah merasakan mendapati ketiga poin ini, dia akan merasakan rela ibadah berlama-lama tidak berkeluh kesah. Karena sebagian kita terutama pada Ramadan panjang sedikit udah ini udah mulai panjang sedikit, udah mulai batuk yang dibuat-buat dan seterusnya dan seterusnya. Namun tidak bagi orang-orang yang mendapati ketiga poin ini. Kata Nabi SAW, yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika seorang yang pertama mencintai Allah dan mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada selain keluarga. Mencintai Allah dan mencintai Rasul lebih daripada keluarganya, lebih daripada pekerjaannya, lebih daripada jabatannya, lebih daripada hartanya, lebih daripada hawa nafsunya yang ingin tidur di pagi hari kemudian dia lawan dengan pergi ke masjid. Seseorang yang lebih mengedepankan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul, dunia tidaklah lebih indah daripada 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kata Nabi SAW apa? Rakaatan atau rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bagi orang yang beriman, 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dan lebih indah daripada dunia serta isinya. Ya, para orang yang sudah cinta sama Allah dan Rasulnya, udah kesemsem para jemaah, udah ngumpet lebih daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Dikasih uang sekian miliar, tapi jangan sholat ke masjid, misalnya apa? 1 miliar, 2 miliar, berapa? Gak ada bandingannya dengan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidaklah dikatakan sempurna keimanan seorang, kata Nabi SAW, sampai seseorang tersebut mengedepankan kecintaannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasul SAW dibandingkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seorang, tidak dikatakan seorang benar-benar beriman sampai dia mengedepankan kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasul SAW daripada cinta sama bapaknya. Semua kita tentunya cinta sama bapak, benar atau tidak? Semua kita cinta sama anak-anak kita. Tidak ada yang tidak cinta kepada anaknya. Dan semua manusia yang ada di muka bumi, istrikah namanya, ibukah namanya, temankah namanya, kalau dia sudah mengedepankan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, semua yang ada di muka bumi ini tidak menghalangi dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menghalangi dia dari mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya para jamaah, kalau seorang sudah mengedepankan cinta kepada Allah dan Rasulnya, ibadah itu menjadi mudah. Ibadah tidak ada yang namanya capek. Berjuang apapun yang diperjuangkan, mengorbankan apapun yang kita miliki, cepat, tanpa ragu-ragu. Gak ada yang namanya keraguan. Keimanan ini harus paten para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya kepada balasan akhirat ini sebagai bentuk bukti keimanan kita kepada Allah. Gak boleh ragu-ragu. Sebagian kita hanya melihat yang konkret-konkret saja. Kalau digaji, kamu bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, gaji kamu sekian, rajin. Ya, dari pagi jam 7, sebelum jam 7 udah datang. Ya. Kenapa? Takut dipotong gajinya, benar enggak? Coba kalau Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Yang datang Jumat di fase pertama itu dapat apa? Dapat tahu para jemaah? Oh, kita korban motor. Ada nggak yang datang fase pertama? Nunggu azan dulu baru datang. Ya, udah habis, sudah nggak ada datang keluar-keluaran lagi. Bahkan udah mau sholat, ada yang baru berjam.
subhanallah, baru jalan dari rumah. Nunggu khatibnya bilang apa biasanya kalau mau nonton itu udah orang pada di dunia sana ya. Seperti itu, subhanallah. Janji-janji Allah dianggap biasa-biasa saja. Sedangkan janji manusia yang bisa jadi kesempatan bisa dikatakan di manusia. Adapun Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin mengingkari janji. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kedepankan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sehingga ibadah kita lebih kita utamakan dibandingkan dengan urusan dunia. Jangan sampai urusan dunia melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh generasi terbaik umat ini dan para ulama salaf di dalam berjuang dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-muhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain tidak lain dan tidak bukan kecuali karena Allah. Berteman bukan karena satu tempat kerja. Mencintai seseorang bukan hanya satu organisasi, bukan hanya satu partai, satu komunitas, satu klub bola, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dibangun atas dasar Allah Subhanahu wa taala, dia akan berpisah karena Allah. Dia akan berjumpa juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan segan-segan menegur temannya atas dasar kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mencintai orang tersebut karena Allah. Dia enggak mau temannya tergelincir. Berbeda dengan komunitas kecintaan yang tidak dibangun atas dasar cinta kepada Allah. Temannya terjerumus, dibiarin saja. Temannya melakukan kemaksiatan, dia ikut, Pak. Ini teman-teman yang harus dihindari para jemaah. Oleh karena yang diberikan janji oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berteman karena Allah, atas dasar Allah, dia bertemu dan berpisah karena Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akan mendapatkan sab'atun, 7 golongan orang yang yuzilluhumullahu bi dzillihi yauma la dhilla illa dzilluh. Juga akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mari kita berteman bukan karena materi, berteman bukan karena pengen diangkat jabatannya, berteman bukan hanya pengen direkrut jadi karyawannya, bukan. Tapi atas dasar dia orang saleh, dia selalu mengajak kepada kebaikan atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa meraih manisnya keimanan, manisnya beribadah, kobaran api perjuangan demi agama Islam adalah wa an yakrah an yauda ila al-kufr ba'da an anqadhahu Allah kama yakrah an yuqdhafa fin-nar. Dia benci kembali kepada kekufuran setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan memutus jalan-jalan yang bisa menjerumus kepada kekufuran tersebut. Kalau sudah hijrah, putus. Jangan komunikasi lagi kecuali kalau ingin menasihati mereka. Jangan kumpul-kumpul ism. Itu teman lama, itu teman dulu, teman nongkrong dan lain sebagainya. Kalau tidak mendatangkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan diajak bergaul. Milih teman itu harus milih para jamaah. Ya bukan merasa saya kan udah ngaji udah lama, kayaknya nggak apa-apa saya bergaul sama siapa aja. Karena Nabi yang mengatakan demikian, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu tergantung kepada agama temannya. Karena kalau kita berteman sama maling, meskipun kita nggak maling, bisa dicap minimal teman maling. Minimal. Kalau nggak dikejar bareng-bareng kalau lagi bersama maling tersebut. Ini para jamaah, 3 hal
yang kita harus lakukan dan harus kita perjuangkan, harus kita amalkan agar kita bisa mendapatkan semangat juang, semangat berkorban demi agama Islam, manis di dalam beribadah, indah di dalam beribadah, semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, khususnya buat anak pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Apabila ada yang benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, maka itu murni dari kesalahan dan kekurangan ilmu saya pribadi. Allah Subhanahu wa taala terhapuskan dari segala macam bentuk kekurangan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau nggak ada, kita tutup. Muhammad Badri yang telah memberikan materi yang sangat menggugah, insyaallah spirit kita semua, di mana kita memulai dakwah, memulai merintis untuk dakwah yang ini di lingkungan. Semoga dengan paparan beliau kita semua mendapatkan energi baru, insyaallah ini yang sangat luar biasa. Tafadhal yang ingin menanyakan pada Ustaz bisa secara langsung akan kami berikan mikrofon. Tafadhal. Ada Pak, nggak usah takut. Ya kalau nggak ada, kita lanjut ke sesi. Mas Tuki biasanya nanya calon. Kalau nanya calon, japri aja gitu ya. Mungkin sebelum kami tutup, sedikit informasi syukuran jumlah khairan kepada jamaah semua yang telah partisipasi ikut korban di Masjid Fatimah. Alhamdulillah sangat luar biasa perkembangan dakwah dan perkembangan yang ikut kurban pada tahun ini. Tercatat untuk sapi 10 dan untuk kambing 17. Untuk kambing 17. Sebenarnya jumlah khairan, semoga apa yang Bapak-bapak sekalian sampaikan, titipkan kepada Masjid Fatimah diterima amalan Allah Subhanahu wa taala dan bisa lebih bermanfaat bagi untuk lingkungan, sehingga efek positifnya adalah bisa membantu dakwah untuk semakin bisa diterima di masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Syukuran khairan kepada Ustaz Muhammad Badri yang alhamdulillah ditakdirkan bisa hadir di sini, mungkin jauh Ustaz. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama beliau pada malam hari ini. Semoga ini bukan yang terakhir, tapi awalan insyaallah bisa membantu dakwah kita di beberapa proses. Syukur semua khairan kepada para jamaah yang telah hadir pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu